Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, setelah di video sebelumnya saya mengulas tentang peluang kita untuk merebut medali emas yang ditargetkan oleh pengurus pusat PBSI pada para pemain yang tampil di Asian Games, para pemain bulu tangkis kita di nomor ganda putra. Kali ini saya akan membahas peluang atau harapan kita, kans kita untuk bisa merebut di nomor tunggal putra yang merupakan juga salah satu yang ditargetkan oleh PBSI untuk bisa merebut medali emas selain dari ganda putra dan dari nomor bergu putra. Sebagaimana kita ketahui, nomor perseorangan baru akan berlangsung mulai tanggal 2 Oktober sampai 7 Oktober. Setelah sebelumnya akan dimainkan terlebih dahulu nomor bergu putra 28 September ini sampai dengan tanggal 1 Oktober. Nah, bagaimana dengan peluang atau kans pemain-pemain Indonesia untuk bisa merebut medali emas di Asian Games 19 di Hangzhou tahun ini? Kita menurunkan 4 pemain di nomor tunggal putra. Ada Anthony Ginting, kemudian Jonathan Christie, ada Chico Aura, dan kemudian ada Cesar Hiren Rustapito. Jojo dan Ginting disiapkan untuk tampil selain di nomor bergu, juga akan tampil di nomor perseorangan. Sementara Cesar dan Chico hanya disiapkan untuk bermain di nomor bergu. Memang aturannya untuk nomor perseorangan, setiap negara hanya boleh mengirimkan 2 pemainnya. Dan siapa-siapa saja calon lawan atau rival yang akan dihadapi oleh Jojo dan Ginting. Sebagaimana kita ketahui, di peringkat 1 sampai 10, 8 adalah pemain-pemain dari Asia dan mereka akan turun semua di Asian Games kali ini. Berdasarkan pantauan saya hingga hari ini, seluruh pemain yang berada di top 10 kecuali Victor Axelsen dari Denmark tentu tidak bisa tampil di Asian Games, dan juga Anders Andersen di nomor 10 dunia tidak bisa. 8-nya ada pemain-pemain Asia yang akan tampil di Asian Games. Dan kita ketahui Jonathan Christie baru saja merebut gelar juara di Hong Kong Open pada 17 September yang lalu. Di final mengalahkan Kenta Nishimoto dari Jepang, yang juga Kenta Nishimoto disiapkan oleh Jepang untuk tampil nomor perseorangan bersama Kodai Naroka. Nah, memang halangan atau hambatan atau ganjalan paling berat akan datang tentu saja dari kedua pemain Jepang ini, Kodai, kemudian Nishimoto. Kita lihat Nishimoto yang saat ini di peringkat terbaru yang dirilis oleh BWF pekan lalu, dia langsung melejit ke posisi 12 dunia sekarang setelah tampil di final, dan pada partai semifinal dia mengalahkan mengalahkan Anthony Ginting. Barulah di final dia dikalahkan oleh Jojo. Dia akan tampil juga di nomor tunggal putra, di nomor perseorangan bersama Kodai Naroka. Selain kedua pemain Jepang itu, tentu ada juara dunia Kunlavut Pititcharan dari Thailand yang baru saja juara dunia di Copenhagen di Denmark, dan dia absen di Hong Kong Open khusus untuk bisa fokus di Asian Games dan bisa merebut medali emas sebagaimana ditargetkan oleh negaranya. Kunlavut Pititcharan, pemain energik, berusia muda, banyak pukulan-pukulannya yang sulit untuk ditebak arahnya mau kemana, dan itu sudah dia buktikan. Dia dikjaya sekali di kejuaraan dunia dan menjadi nomor 1 atau menjadi juara dunia di edisi tahun ini. Kemudian tuan rumah ada Shi Yuki, saat ini sudah berada di peringkat 6 dunia. Kemudian ada Li Shifeng. Mereka juga seperti kita mengirim 4 pemain di tunggal putra. Selain Shi Yuki, Li Shifeng, ada Wang Hoyang dan juga Lu Guangzhou. Tapi yang difokuskan untuk tampil di nomor perseorangan adalah Yuki dan Li Shifeng.
Nah, tentu saja di depan publiknya sendiri, Yuki dan Li Shipeng akan memperlihatkan penampilan terbaiknya dan tidak akan mempermalukan tuan rumah. Kemudian ada juga HS Pranoy, pemain India yang sudah gaek sebetulnya untuk ukuran pemain atau untuk ukuran atlet, tapi masih menunjukkan permainan yang sangat bagus pada saat ini. Juga tidak bisa diremehkan oleh Ginting maupun Jojo ketika mereka nanti akhirnya harus ketemu dengan pemain India yang satu ini. Selain itu juga India menyiapkan Kidambi Srikanth, walaupun tentu levelnya Kidambi Srikanth masih di bawah HS Pranoy. Juga jangan lengah, ada Eng Seyong dan juga ada Lee Zia, keduanya dari Malaysia. Kedua pemain ini juga sangat alot dan sulit untuk dikendalikan apabila bertemu dengan pemain-pemain Indonesia, baik Jojo maupun Ginting maupun Chico. Mudah-mudahan dengan persiapan yang walaupun 1 pekan setelah Hong Kong Open, pemain-pemain kita Jojo dan Ginting bisa menunjukkan fitness yang baik, ketahanan tubuh yang baik, bisa mengejar bola kemana saja, dan juga dengan kematangan permainan mereka bisa mengendalikan dan bisa berpikir untuk mengubah strategi ketika dalam keadaan tertekan. Itu mudah-mudahan kita harapkan Jojo dan Ginting, bukan tidak mungkin Jojo bisa mengulang capaian dia di Jakarta 2018 ketika merebut medali emas dengan mengalahkan pemain Cina Taipei, Chou Tin-chen. Ya, Chou Tin-chen juga akan tampil di Asian Games kali ini, dan ini mungkin Asian Games terakhir buat dia mengingat usianya, dan pemain ini juga sangat tangguh walaupun usianya sudah tidak ideal lagi untuk ukuran seorang atlet. Mudah-mudahan Jojo bisa merebut medali emas ataupun Ginting. Kalaupun Ginting yang merebut, artinya ini pencapaian yang sangat bagus bagi Ginting, lompatan yang besar bagi Ginting. Setelah dia menjadi juara Asia tahun ini, dia juga bisa menjadi juara Asian Games, merebut medali emas. Mudah-mudahan. Jangan lupa, badminton lovers, komennya saya tunggu. Subscribe yang belum subscribe. Kemudian share juga ke teman-teman badminton lovers lainnya. Salam badminton.